Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fede Fernando, dan di sini kita akan membahas materi session 7 ya, yaitu tentang inventory. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan bahas dulu ya definisi dari inventory itu sendiri ya. Teman-teman berdasarkan PSAK yang penomoran terbaru ya, yaitu PSAK nomor 202, di mana inventory itu merupakan aset ya teman-teman ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan di mana dia itu bisa digunakan untuk berbagai purpose ya teman-teman ya, atau berbagai tujuan, bisa untuk dijual dalam kegiatan operasional normal perusahaan, atau bisa juga digunakan dalam proses produksi, yang dimana pada saat digunakan dalam proses produksi ini bisa untuk dalam rangka untuk menghasilkan barang. Atau bisa juga inventory itu adalah apa ya, kayak barang-barang atau perlengkapan ya istilahnya ya, perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka untuk menunjang bisnisnya dalam melakukan operasional. Misal kayak bahan baku ya, bahan baku yang kita pelajari seperti di akuntansi biaya, akuntansi manajemen, di mana kan kita kenal ada istilah, ada raw material, ada work in progress atau work in process atau kita sebutnya WIP, sama ada yang namanya finished good. Nah, ini inventory yang secara awam kita kenal teman-teman ya, di mana ini terkait dengan proses produksi ataupun nanti bakal in the end bakal kita jual. Tapi ternyata inventory itu lebih luas lagi teman-teman skopnya. Ternyata inventory itu bisa juga kayak misalkan supplies teman-teman ya. Sebenarnya supplies itu kalau teman-teman nanti udah kerja secara praktek ya in general, perusahaan tuh nggak catat kayak tisu ya misalkan kayak perusahaan normal deh, misalkan kayak perusahaan tambang gitu. Nah, kalau misalkan di kantornya tuh terdapat persediaan tisu di gudang, atau mungkin kayak persediaan sabun cuci piring dan segala macam. Nah, itu tuh nanti dia bakal catatnya sebagai inventory teman-teman sebenarnya ya, daripada catat di akun terbisa sebagai supplies. Ini cuma sedikit pengenalan aja gimana praktek sama teorinya. Nah, teman-teman, berdasarkan PSAK 202 dan berdasarkan IFRS ya, kita itu akan mencatat inventory di di statement of financial position itu, ya itu berdasarkan mana yang lebih rendah antara cost atau biaya perolehannya dengan net realizable value atau NRV ya. Jadi inventory itu nanti kita bakal kenal ya teman-teman yang istilahnya, yaitu bakal kita catat berdasarkan LCNRV atau mana yang lebih rendah antara cost atau biaya perolehan dengan si net realizable value-nya ya. Nanti ke belakang kita bakal bahas lagi nih apa itu cost, apa itu net realizable value dan segala macam. Oke, jadi inventory seperti di slide sebelumnya itu dia dicatat sebagai dicatat antara LCNRV teman-teman. Jadi mana yang lebih rendah antara BR perolehan dan net realizable value-nya. Jadi cost seperti yang teman-teman pelajari di materi aset tetap ya atau fixed asset. Jadi cost atau BR perolehan itu pokoknya adalah seluruh biaya ya, seluruh biaya yang kita keluarkan dalam rangka mendapatkan si inventory kita ini. Jadi bisa kayak biaya beli atau harga beli dari barang, terus kemudian biaya konversi, dan misalkan kayak biaya ongkos kirim, asuransi, segala macam. Nah, itu ini boleh kita akuin sebagai nilai dari si inventory-nya. Pokoknya dari barang itu sampai ke gudang kita, dan kalau misalkan dia melalui proses produksi itu dari awal kita produksi sampai barang itu jadi si produk akhirnya atau si finish good-nya teman-teman. Nah, itu semua biaya-biaya yang muncul kayak misalkan kayak kita nambahin bahan segala macam itu kita boleh catat sebagai cost atau nilai dari si inventory-nya. Nah, si cost ini atau si biaya polahan ini nanti kita bakal adu nih sama si NRV. Jadi, teman-teman, NRV itu adalah nilai realisasi neto ya bahasa Indonesianya ya. Di mana nilai realisasi neto atau net realizable value itu adalah jumlah bersih ya, jumlah bersih yang diharapkan perusahaan dari penjualan persediaan. Jadi simpelnya gini teman-teman. Jadi simpelnya itu adalah NRV itu berapa nilai yang bakal kerealisasi kalau si inventory ini kita jual. Misal kalau kita jual kan kadang-kadang kan ada biaya kayak mungkin biaya apa ya? Biaya
pemasaran atau mungkin biaya pengiriman. Nah, nanti biaya-biaya yang seperti inilah yang bakal kita masukkan dalam kalkulasi si net realizable value-nya. Nah, ini udah saya breakdown ya, CNRV ya. CNRV atau net realizable value itu adalah selling price ya. Selling price kita kurangin dengan estimated cost to sell sama dikurangin sama estimated cost to complete. Jadi pokoknya si biaya apa ya, harga jual ya bahasa gampangnya. Harga jualnya kita kurangin nih sama biaya perkiraan untuk menjual. Jadi kan bisa aja kan kayak biaya packaging contohnya gitu. Misalkan biaya packaging. Nah, biaya packaging kan sebenarnya barangnya udah jadi nih ya, barangnya udah jadi. Terus sebelum inventory-nya kita jual atau kita kirim ke customer, misalkan kita packing dulu nih barangnya, kita dikasih bubble wrap atau apa gitu. Nah, itu tuh nanti bakal masuk ke estimated cost to sell. Nah, sama juga sebenarnya estimated cost to complete ini misalkan kayak barangnya tuh mungkin masih perlu dirakit nih atau barangnya ini mungkin sebelum kita kirim ke ke customer mungkin kita masih harus rakit dan bongkar muat segala macam. Nah, ini nanti bakal masuk ke estimated cost to complete. Jadi intinya semua biaya-biaya yang bakal mengurangi harga jual kita ya, itu bakal kita keluarin. Kita bakal selisihin sama si selling price-nya. Nah, teman-teman, ada alasan ya. Tadi kan kita lihat ya, kalau di slide sebelumnya bahwa kita bakal catat nih ya, antara mana yang lebih rendah. Jadi bisa aja yang ini kita catat kalau ini lebih rendah, atau bisa aja ini kita catat kalau ini lebih rendah. Ya. Jadi, kenapa tuh kita catat berdasarkan LCNRV, teman-teman? Itu ada penjelasannya. Ya. Karena bisa aja harga apa ya? Harga dari barang kita berkurang karena ketinggalan zaman ya. Misalkan kayak contoh deh. Contoh misalkan HP ya, industri HP gitu misalkan. HP kan cepat ya kayak pergantian zamannya ya teman-teman ya. Barangnya kan cepat. Misalkan kayak tahun ini keluar iPhone, misalkan yang baru keluarkan iPhone seri 17 tuh. Nah, misalkan nanti kalau tahun depan keluar iPhone seri 18 dan seterusnya, itu kan nanti harga si iPhone yang 17 yang per waktu yang sekarang di 2025 itu pasti akan berkurang tuh nilainya tuh di tahun depan. Nah, karena ada resiko-resiko seperti inilah ya, yang barangnya ketinggalan-ketinggalan zaman kayak gini, atau misalkan kayak fashion ya, fashion tahun sekarang mungkin sama 5 tahun yang lalu mungkin zaman COVID udah beda tuh style fashionnya. Nah, ini dapat mempengaruhi harga barang yang kita punya, sehingga kita harus catat mana yang lebih rendah nilainya. Terus faktor kedua adalah karena barang disimpan di gudang dan barang tersebut karena disimpan di gudang tuh jadi usang atau rusak. Jadi bisa aja nih udah disimpan terlalu lama di gudang, barangnya juga mungkin udah tua. Ya sebenarnya sinkron sih sama poin satu sih, bisa aja karena terlalu lama di gudang, terus jadi apa ya, jadi nggak kepake atau nggak lama lakunya sehingga mungkin kualitas barangnya juga udah berkurang teman-teman seperti itu. Dan terakhir ya karena bisa aja barang-barang tersebut hanya muncul di musim-musim tertentu. Misalkan ya kayak apa ya, misalkan perusahaannya jual merchandise Piala Dunia deh. Nah, itu kan kayak Piala Dunia kan sebenarnya barangnya tahunan ya, barangnya musiman gitu. Nggak, bahkan Piala Dunia kan 4 tahun sekali. Jadi bisa aja tuh pas pas kita stok barang deket-deket event World Cup-nya, itu masih laku tuh barangnya tuh. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu setelah Piala Dunia atau World Cup-nya berakhir kan itu nanti barangnya tuh bakal mandek di gudang. Makanya kita harus lagi-lagi catat kira-kira mana nih yang lebih rendah antara si cost sama si net realizable value-nya. Sebenarnya saya bisa kasih penjelasan ya teman-teman ya kenapa kita catat yang lebih rendah, karena lagi-lagi prinsip konservatisme teman-teman ya, prinsip konservatisme atau prinsip kehati-hatian. Di mana kita itu akan akui ya, kita itu akan akui biaya biaya atau kerugian secepat-cepatnya. Kalau misalkan ada indikasi biaya tersebut bakal jadi bakal jadi kerugian buat kita di masa mendatang. Misalkan nih, kayak nanti kita bakal lihat nih di belakang ya, nanti di belakang tuh ada tabel komparasi. Kalau misalkan LCNRV itu prakteknya in the end gimana teman-teman ya. Sama nanti kita juga bakal bahas si problemnya. Oke. Jadi pokoknya intinya si NRV ini ya, penerapan LCNRV ini merupakan salah satu penerapan prinsip konservatisme di mana lagi-lagi kita harus akuin kalau
ada indikasi kerugian secepat-cepatnya, teman-teman, seperti itu. Oke, nah ini nih contoh dari penerapan LCNRV ya. Jadi lower cost atau net realizable value-nya. Jadi misalkan di sini ada tabel nih, misalkan kita punya dua produk, yaitu si frozen ya, sama si produk yang can ya. Jadi frozen sama can, kalengan sama yang produk beku. Nah, si produk yang beku atau frozen kita punya tiga nih, ada fish, ada meat, sama pizza. Nah, ini saya coba bahas item per item dulu ya, gimana cara kita nerapin LCNRV pada saat nanti, dan ini pun bakal inline dengan apa yang kita bahas di problem nanti. Jadi misalkan kita punya fish nih ya, kita punya barang misalkan frozen fish gitu. Cost-nya yaitu 80.000 ya, cost-nya 80.000, oke. Cost-nya 80.000, jadi untuk memperoleh persediaan frozen fish ini kita habisin duit sebesar 80.000. Nah, tadi kan kita belajar ya, ada yang namanya NRV atau Net Realizable Value-nya. Jadi, harga jual dikurangin dengan biaya-biaya untuk menjual, itu in the end kita dapat sebesar 120.000, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat lagi-lagi LCNRV, Lower Cost or Net Realizable Value. Jadi, yang bakal kita catat ya dengan metode individual. Jadi, kalau individual itu kita bandingin item per item ya. Kita bandingin item per item. Sedangkan kalau yang grup ya nanti kita bandinginnya per grup, teman-teman. Jadi, kalau yang kita bahas yang individual dulu. Individual itu kita bahas per produknya. Sedangkan kalau per grup itu kita bahas nanti per total groupingnya. Jadi, per frozen sama per yang can-nya. Oke. Nah, nanti, berdasarkan metode individual, kita bakal catat nilai frozen fish ini based on 80.000. Karena si nilai 80.000 ini yang lebih kecil. Makanya ini kita catatnya 80.000. Gitu. Sama kalau misalkan sekarang kita yang sebaliknya ya. Misalkan yang frozen pizza nih, ya, yang frozen pizza. Yang frozen pizza kita punya harga sebesar 50.000. Jadi untuk memperoleh biaya si frozen pizza ini kita keluarin duit nih 50.000. Ya. Terus untuk ngejual ya, harga jual dikurangin dengan biaya-biaya buat menjual, kayak tadi yang saya sebut biaya packaging, ongkos kirim, segala macam ya. Nah, ini nih nanti ya, ini nanti bakal dapat in the end sebesar 40.000 ya. Jadi kita ujung-ujungnya cuma dapat duit tuh sebesar 40.000, teman-teman. Nah, lagi-lagi lower, mana yang lebih rendah? Cost atau si NRV-nya? Kalau kita lihat sekarang, posisinya adalah si frozen pizza ini ternyata lebih kecil nilai NRV-nya. Maka kita harus catat nilai NRV-nya sebesar 40.000 gitu. Ya. Ini contoh kalau kita membandingkan LCNRV ya, mana yang lebih rendah antara cost sama net realizable value-nya dengan metode individual. Oke. Jadi ini saya udah kasih contoh nih, kalau misalkan mana yang lebih kecil itu yang kita catat kalau based on metode individual. Tapi ada satu metode lagi yang kita sebut sebagai LCNRV by group, teman-teman ya. Jadi LCNRV by group. Nah, masuk by group itu adalah ya kita bandingin. Di sini kan kita punya dua segmen ya, yaitu segmen frozen food sama segmen canned food atau kalengan. Jadi yang beku sama kalengan. Nah, kalau misalkan metodenya by group gitu ya, by group, ya udah kita bandingin nih total semua produk frozen ya, total semua frozen. Setelah kita totalin, cost-nya sebesar 230.000. Nah, kemudian setelah kita totalin dari bagian NRV-nya, ternyata kita dapat nih nilai NRV-nya sebesar 270.000. Ya udah, lagi-lagi kita catat mana yang lebih rendah, cost atau NRV-nya ya. Nah, ternyata pas kita lihat yang lebih rendah nilai si cost-nya. Berarti kita catat nilai inventory based on cost-nya sebesar 230.000. Ya. Jadi untuk yang grup sama ya perlakuannya ya. Kalau yang grup cuman kita kalau per individual itu kita bandingin per itemnya ya, per line item. Misalkan di sini kan frozen meat, frozen pizza segala macam. Sedangkan kalau per grup itu kita bandingin per grupnya, misalkan total per frozen food sama canned food-nya gitu ya. Nah, nanti teman-teman kita kan lagi-lagi belajar accounting ya. Accounting itu kan pasti kita
lihat dampak ke financial statement-nya apa, teman-teman ya. Kita lihat dampak ke financial statement-nya. Jadi, nanti terkait LCNRV ini, misalkan ya, saya kasih tahu aja nih, misalkan kayak kita punya barang nih, ya. Misalkan saya pakai contoh ya pizza aja deh, ya, pizza aja. Kita punya barang, harganya 50.000 nih, ya. Kita punya barang nih, harganya 50.000. Tapi setelah kita jual, ya, setelah kita kasih harga jual, dikurangin dengan biaya-biaya untuk menjual, kayak biaya packaging segala macam, ternyata kita cuman bisa ngerealisasiin 40.000 teman-teman ya. Jadi dari biaya jual, apa harga jual dikurangin dengan biaya-biaya, kita cuma bisa recover atau kita cuma bisa dapat si 40.000 doang. Nah, berarti nanti dampaknya adalah teman-teman tuh bakal bikin adjustment atau bakal bikin penyesuaian karena ternyata barang yang teman-teman awalnya catat sebesar segini ya sebesar 50.000 ternyata cuman bisa apa ya kerealisasi itu 40.000. Jadi kita tuh rugi teman-teman sebenarnya. Ya, kita tuh rugi. Kita rugi sebesar 10.000 untuk si item frozen pizzanya ini. Ya, ini kalau kita pakai pendekatan individual item. Ya, nanti kalau misalkan ternyata kalau kita pakai pendekatan grup ya, kita klasifikasiin berdasarkan grup untuk LCNRV-nya, maka aman karena kita punya barang total sebesar 230.000 ya. Kita punya barang 230.000. Ternyata di apa ya di pasaran itu kita masih bisa ngerealisasiin sebesar 270.000. Berarti untuk si kelompok frozen kita aman, kita nggak perlu bikin adjustment karena kita udah benar catatnya sesuai dengan cost kita yaitu 230 dan ternyata bisa kerealisasi lebih gede sebesar 270 berarti nggak ada indikasi kerugian teman-teman seperti itu ya. Jadi itu tuh alasan kenapa kita akan belajar nih terkait si LCNRV ini. Oke, nah tadi kan saya udah bilang ya dari angka yang tadi saya tandain ini ya, dari angka yang tadi saya tandain ini ternyata nanti kita bakal bikin adjustment. Adjustment-nya adalah terkait dengan kerugian sebenarnya teman-teman. Lagi-lagi prinsip konservatisme. Kita akuin kerugian secepat-cepatnya. Ya. Jadi nanti untuk penyesuaian atau AJP CLC NRV ini kita bakal kenal dua approach atau dua pendekatan. Sebenarnya sama kayak AR ya teman-teman ya, sama kayak AR sebenarnya. Jadi ada metode direct, ya metode direct tuh kayak kita langsung hapus aja inventory-nya. Ya, jadi ya udah ada kerugian hapus nilai inventory-nya. Ada kerugian hapus nilai inventory-nya. Sama metode allowance tuh ya kita bikin allowance ya, kita bikin allowance terkait dengan apa ya? Terkait dengan pengurangan nilai inventory-nya atau allowance to reduce si inventory-nya gitu. Ya. Kalau direct ya udah berarti langsung dihapus di tahun yang bersangkutan, kita nggak ada istilah kayak kita balik-balik lagi, pokoknya ya udah sekali kita hapus selesai gitu. Kita udah nggak mikir lagi. Sedangkan yang metode kedua ya, yang metode allowance itu sebenarnya prinsipnya sama kayak AFDA, teman-teman ya. Jadi prinsipnya sama kayak AFDA. Jadi kalau misalkan ada terjadi pengurangan ya, misalkan terjadi pengurangan nilai nih dari tahun ini, misalkan kayak si pizza gitu. Ada tadi pengurangan nilai sebesar 10.000 ya selisihnya. Nah, nanti nilai 10.000-nya ini bakal jadi saldo di laporan keuangannya. Dan ini si 10.000 ini ya bisa aja nanti berkurang ke depannya kalau misalkan ternyata ada istilah yang namanya recovery ya. Recovery. Jadi recovery itu istilahnya nanti kita bakal bahas ya di slide berikutnya. Jadi saya bakal jelasin recovery itu seperti apa. Jadi nanti uh, kalau kita pakai metode allowance tuh nanti si allowance-nya ini bakal jadi saldo teman-teman. Jadi bakal ada angka tertentu gitu. Ada bakal angka tertentu dan ini nanti bakal bisa kita recover atau kita balikin angkanya ya. Jadi kayak si allowance-nya berkurang gitu. Nah, intinya kan si recover ini ya si allowance ini kan punya saldo nih ya. Misalkan kita punya allowance di tahun ini kayak di soal tadi itu misalkan 10.000. Ya udah, kita nggak boleh nge-recover inventory itu lebih dari nilai loss yang udah kita akuin. Jadi kita nggak boleh nih akuin si allowance-nya ini lebih gede, recovery allowance ini lebih gede daripada 10.000. Simpelnya kayak gitu. Karena kita cuma punya balance tuh 10.000, kita nggak boleh balikin lagi si allowance-nya ini lebih dari 10.000 gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini nih contoh dari recovery. Jadi
kita punya inventory di awal tahun 2024 itu nilainya adalah 20.000. Lalu, pada akhir tahun 2024, si nilai inventory itu diperkirakan ya, nilai NRV-nya yaitu sebesar 18.000. Ya. Lalu, di tahun 2025, ternyata nilai inventory yang semula itu 20.000, ya, kemudian jadi 18, lalu naik jadi 21.000. Nah, kita coba buat pendekatan dengan metode allowance. Karena kalau metode direct itu gampang, langsung net off aja. Tapi kalau metode allowance tuh kita bakal bikin saldo tertentu, teman-teman. Jadi, di sini ya, kita kan kalau metode COGS kita bakal bikin jurnal nih. Jadi COGS-nya kita naikin ya, karena kalau loss itu artinya kita nambah nilai COGS-nya kalau menggunakan COGS method. Jadi kita bakal record COGS pada allowance untuk mereduce nilainya sebesar 2000. Oke. Nah, sekarang 2000 ini dapat dari karena barang yang semulanya itu kita beli 20.000 ya, barang yang kita beli 20.000 ternyata jadi 18.000. Maka terdapat simpelnya itu terdapat ini ketemu dengan 18.000, maka kita ketemu adanya penurunan ya, penurunan sebesar 2.000 ya. Penurunan sebesar 2.000. Oke, turun 2 lah saya tulis ya. Nah, kemudian kita bakal catatkan COGS pada allowance, nilainya sebesar 2000. Mau metode COGS sama metode loss sebenarnya sama aja. Bedanya cuma di akun debitnya doang. Kalau COGS langsung kita langsung kita hapus langsung kita catat ke si COGS-nya. Sedangkan kalau metode loss tuh ya udah kita catat sebagai loss. Loss due to decline of inventory to net realizable value. Nah, kalau teman-teman lihat jurnalnya, ya kita kan sama-sama mengkreditkan nih nilai si allowance. Ya udah, berarti kita bakal catat nilai allowance. Kita punya saldo allowance sebesar 2000. Ingat ya, tadi kita kalau mau nge-recover, saldonya nggak boleh lebih dari yang udah kita catat sebelumnya. Jadi which is kalau di soal ini, kita cuman punya mentok maksimal sebesar 2000. Oke. Sekarang, di tahun 2025, dia bilang, nilai inventory tersebut itu menjadi 21.000. Berarti ada kenaikan ya teman-teman ya. Ada kenaikan nilainya sebesar 3 nih, yang sebesar 3.000. Ya, jadi ada kenaikan sebesar 3.000. Tapi teman-teman ya, kita bikin adjustment-nya itu hanya bisa sebesar 2000. Jadi jurnal yang tadi, ya jurnal yang di tahun sebelumnya, kalau misalkan kita pakai COGS method, tinggal kita balik aja nih, tinggal kita reverse, yaitu allowance pada COGS. Sama untuk loss method, jurnalnya adalah allowance dan di kreditnya adalah recovery inventory loss. Jadi ini nih recovery ini kayak akun kebalikannya ya. Jadi yang sebelumnya loss itu kita sebutnya sebagai recovery ya. Fungsinya sama, tinggal kita balik aja. Cuman angka di jurnalnya itu kita nggak boleh pakai sebesar 3.000 ya. Ingat tadi yang di slide sebelumnya. Recovery inventory ya, itu tidak bisa melebihi nilai awal dari loss yang udah kita akui ya, tidak bisa melebihi nilai awal. Which is kalau di soal ini kita punya kerugian awalnya sebesar 2.000 ya, tetapi karena di tahun berikutnya terdapat recovery, maka kita catat paling mentok sebesar nilainya 2.000 teman-teman, seperti itu. Ya, ini kita sebut sebagai recovery of inventory. Itu. Ya, karena ya kita pakai akal sehat aja ya. Kalau kita udah catat di awal 2000 ya udah mentok ya kita cuma bisa catat sebesar 2000 karena kita punya saldo pun cuma sebesar 2000 doang teman-teman, seperti itu. Itu kasus untuk recovery inventory loss-nya. Oke, sekarang terkait inventory itu tadi kita bahas full ya terkait dengan LCNRV. Sekarang kita bahas terkait materi kedua teman-temannya itu terkait dengan retail inventory method. Jadi nanti saya bakal jelasin ada dua problem nih teman-teman ya, ada dua problem. Satu bahas si LCNRV dan satu lagi bahas si retail inventory method. Jadi si retail inventory method ini sebenarnya adalah kayak misalkan nih retail itu contohnya kayak misalkan hypermart atau apalagi ya, hypermart, mungkin Giant atau Ramayana gitu yang pokoknya mereka ini jual produk dalam jumlah banyak teman-teman dan transaksinya kecil-kecil. Nah, di sini dengan metode retail inventory method ini, perusahaan itu bisa kayak netapin persentase biaya pada harga penjualan retail persediaan. Jadi, retail inventory method nih kayak kita tuh ngitung nih, kira-kira
persediaan kita tuh berapa persen di akhir gitu dan segala macam. Jadi nanti kita bakal belajar formatnya di belakang. Nah, dalam retail inventory method ini, kita kenal beberapa istilah teman-teman. Yang pertama ada markup, ya. Markup itu adalah kenaikan harga, ya. Kayak kita belajar di materi receivable kemarin, ya kalau kita markup tuh berarti dari cost kita, kita naikin harganya, sehingga itu yang bakal jadi margin atau keuntungan kita. Terus ada yang namanya markup cancellation. Jadi markup cancellation itu adalah ya udah kita turunin markup yang tadi udah kita bikin, ya. Terus kita kenal yang namanya markdown. Jadi markdown itu istilahnya ya kita turunin harganya, ya. Gampangnya kayak diskon sih sebenarnya sih. Markdown tuh kayak diskon. Terus ada yang namanya markdown cancellation. Jadi markdown cancellation tuh diskon yang kita batalin. Gampangnya kayak gitu ya. Nah, ini ada grafiknya ya kurang lebih ya. Jadi awalnya kita punya harga 10. Terus kita kasih markup sebesar 5, maka nilai up-nya jadi 15. Terus ada yang namanya markup cancellation nih ya. Markup cancellation jadi yang dari markup-nya udah ada, kita batalin ya. Bisa sebagian, bisa semuanya. Jadi kita kenal sebagai markup cancellation sebesar 2, nilainya jadi 13. Terus dari 13 kita bikin lagi markup cancellation ya. Markup cancellation jadi 10 ya. Jadi kan 13 kurang 3 10. Terus 10 kan berarti balik lagi nih ke harga awalnya. Nah, dari 10 kemudian kita kenal yang namanya markdown ya, markdown. Jadi markdown tuh kayak dipotong ya, harganya kita diskon. Terus markdown jadinya sebesar 8 ya, kita markdown 2 jadi sebesar 8. Terus dari markdown kita kenal lagi yang namanya istilahnya markdown cancellation. Jadi kita batalin nih penurunan harganya. Kita batalin penurunan harganya berarti kita naikin lagi harganya, balik harganya jadi harga awal lagi. Ini ilustrasi aja sih supaya kalian ngerti markup itu gimana, terus markup cancellation apa, markdown itu apa, sama markdown cancellation itu gimana posisinya seperti itu. Nah, ini kurang lebih metode perhitungan persediaan retail ya. Jadi kita punya apa ya? Kita punya approach menggunakan cost ya, cost approach sama retail inventory method ya. Kalau yang metode conventional method atau NCLRV atau retail ya istilahnya ya, itu tuh tidak memperhitungkan markdown dalam perhitungan rasio. Sedangkan kalau cost method itu kita memperhitungkan markdown dalam perhitungan rasionya. Tapi nanti format ini sebenarnya kalau selama saya di dunia profesional saya belum pernah ketemu sih. Jadi nanti saya pun mungkin jelasannya agak textbook teman-teman seperti itu ya. Beda kalau kayak NCLV ini saya udah pernah ketemu kayak pengerjaannya gimana gitu seperti apa ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan teorinya. Berikutnya kita lanjut dengan pembahasan problem yang ada. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk pembahasan problemnya. Di sini pertama-tama kita akan bahas dulu ya problem 4, yaitu terkait dengan retail inventory method. Jadi di video ini nanti saya akan bahas dua problem ya. Jadi satu problem terkait dengan retail inventory method dan satu lagi terkait dengan CLC NRV-nya. Oke, sebenarnya materi yang retail inventory method ini formatnya tinggal ikutin aja ya teman-teman yang seperti yang saya kasih di screen sekarang. Jadi kayak dari description, cost sama retailnya nanti formatnya sebenarnya itu mirip sama yang ada di income statement bagian COGS teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat dari beberapa sesi sebelumnya. Ya, cuman nanti ada beberapa item lah yang istilahnya tuh menjadi penambah ya dari format kita seperti markup, terus markdown, terus si markup sama markdown cancellation, normal shortage, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita bakal bahas ya problem 4, di mana di sini ada Jeremiah Ltd, di mana dia perusahaan retail yang sudah didirikan sejak 2022 dan ini merupakan data persediaan pada akhir tahun 2025. Oke, terus ada data dari inventory awal sampai employee discount dan teman-teman diminta dua hal. Yang pertama, teman-teman diminta menghitung cost to retail ratio dengan konvensional retail method dan cost retail method. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat PPT saya yang tadi saya kasih ya, kalau misalkan kita menggunakan metode konvensional method ya,
Jadi nanti tuh kita bakal isi nih nanti nih di porsi yang cost sama porsi yang retailnya. Nanti kita bakal hitung berhitungan cost to retail dengan metode konvensional retail sama cost retail method. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba isi problemnya dulu. Kita bakal isi nih tabel-tabelnya nih sesuai dengan data yang sudah ada di bagian sininya. Oke, yang pertama kita punya inventory per akhir tahun 2025. Untuk di posisi cost-nya sebesar 650.000, jadi ini tinggal kita masukin aja ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya materinya nggak terlalu mikir, tinggal kita masukin aja data-data yang ada di tabel ke dalam format jawaban kita. Terus di retail kita punya 870.000 nih si ending inventory-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian purchase-nya. Oke. Nah, di bagian purchase-nya, di sini kita punya purchase dari sisi cost itu sebesar 255.800. Ya, ingat sama kayak di income statement, purchase itu menambah ya, menambah nilai beginning inventory kita. Oke, beginning inventory. Terus sama juga di porsi retail itu kita masukin nilai si purchase-nya sebesar 350.500. Ya, jangan lupa si purchase itu menambah nilai si beginning inventory kita. Oke. Kemudian nanti di dalam perhitungan metode cost teman-teman, kan biasanya kan ada tuh kayak hal-hal yang bakal menambah si nilai inventory dan yang mengurangi, misalkan kayak purchase discount, nah purchase return, ini kan sifatnya mengurangi nih ya, sifatnya mengurangi. Nah, kalau di metode cost ya, kita tuh mengakui yang namanya purchase discount. Jadi, purchase discount-nya kita lihat di soal di mana purchase discount itu kalau di posisi cost dia ada nilainya sebesar 73.250. Jadi tinggal kita masukin minus 73.250. Ya, karena purchase discount itu mengurangi sifatnya ya, nilainya mengurangi si persediaan yang kita punya. Kalau di bagian retail itu nggak ada ya, memang tidak diakui si purchase discount-nya teman-teman ya, karena kan kalau retail kan kita hitung-hitungannya kasar sebenarnya, kayak kita a big picture aja, jadi kayak beberapa detail tuh nggak kita masukin ke dalam perhitungan si retailnya. Terus purchase return. Nah, purchase return seperti biasa ini bakal diakui baik dari posisi cost maupun di posisi retail, di mana di soal purchase return kita adalah sebesar 42.200 dan biasa return itu mengurangi nilai pembelian kita. Lakukan hal yang sama untuk di retailnya di mana ada purchase return sebesar 16.500 nilainya minus teman-teman ya. Oke. Kemudian break in. Break in nilainya sebesar 7.750. Berarti kita masukin nilai break in. Break in jangan lupa menambah ya, menambah nilai si cost yang kita peroleh sehingga nanti break in nilainya positif 7.750. Oke. Lalu untuk di porsi retail teman-teman ya, ini memang kita tidak mengakui ya, kita tidak mengakui item-item seperti purchase discount sama break in ya. Jadi seperti yang saya bilang ini kayak kita tuh hitung-hitungan kasar aja. Jadi ada beberapa item yang harus kita akuin sama ada beberapa item yang nggak kita akuin. Oke. Kemudian markup. Nah, teman-teman, kalau dalam perhitungan cost ya, perhitungan dari sisi cost method, kita tuh mengabaikan nih ya, kita tuh mengabaikan hal-hal yang istilahnya itu baru kita temuin nih tadi nih di PPT. Misalkan kayak mana tadi? Kita nih mengabaikan nih kayak markup cancellation tuh kita nggak hitung di porsi cost method. Ingat ya, namanya juga cost. Jadi kalau cost ya kita akuin semua biaya-biaya yang terkait pada saat kita memperoleh barang tersebut. Ya. Nah, berarti nanti untuk markup-nya ya, untuk markup dan teman-temannya kita nggak bakal lakuin. Jadi nanti cost tuh bakal sampai di sini doang teman-teman. Bakal sampai di bagian total yang pertama doang ya terkait cost ya. Sedangkan kalau metode retail itu ya kita akuin nanti nih sampai ke bawah nih, ke markdown, nomor sorted segala macem gitu. Oke, sekarang balik ke soalnya. Di sini untuk markup cuman ada di porsi retail aja ya teman-teman, yang cuman ada di bagian retailnya doang. Jadi markup di retail, markup itu sifatnya dia nanti in the end bakal menambah teman-teman ya, bakal menambah nilai si inventory kita ya. Jadi kita punya markup nilainya sebesar 180.000 ya, markup. Terus dia juga bilang ada ternyata markup cancellation. Jadi markup cancellation tuh markup yang dibatalkan teman-teman. Jadi harganya kita naikin ya, kita markup tapi kita batalin sebagian di mana nilainya sebesar 10%. Berarti langsung kali aja nih.
10% dikali dengan 180.000 hasilnya 18.000 ya. Nanti hasil markup ya dikurangin dengan markup cancellation ini bakal jadi penambah ya. Ini bakal jadi penambah dari nilai inventory retail kita. Terus berikutnya ada abnormal shortage. Jadi abnormal shortage tuh bisa aja misalkan kayak barangnya hilang atau gimana gitu ya. Kayak barangnya nggak ketemu nih di gudang nih ya. Bisa aja kasusnya kayak gitu. Jadi abnormal shortage kalau kalian belajar di Akmen juga abnormal shortage tuh kayak ini ya, kayak mungkin kegagalan pada saat produksi dan segala macam gitu ya. Nah, abnormal shortage itu sifatnya mengurangi teman-teman ya. Namanya juga apa ya, shortage itu kayak kekurangan kan. Jadi kekurangan yang luar biasa gitu. Makanya nanti bakal jadi pengurang dari nilai inventory kita. Di mana di soal untuk porsi cost-nya abnormal shortage sebesar 18.000 dan untuk si retail nilainya sebesar minus 21.500 ya. Nah, setelah teman-teman dapat untuk format yang cost-nya, ini tinggal kita jumlahin aja nih dari atas ke bawah. Jadi kita jumlahin semuanya sehingga kita dapat nilai cost-nya sebesar 780.000 ya untuk bagian cost-nya. Dan untuk retail kita dapat nilainya tinggal ditotalin ya dari atas ke bawah. Nilainya adalah sebesar 1.344.500. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih partially nih data terkait dengan perhitungan cost-nya. Nah, berikutnya baru nih kita masuk ke perhitungan retailnya. Di mana kalau perhitungan retail kita nggak isi nih bagian ini. Jadi bagian ini kita nggak isi, kita abaikan aja ya. Kita abaikan aja, nggak ada yang perlu kita isi di sini. Makanya saya kasih nilai abu-abu gelap gitu ya. Jadi biar sebagai penanda. Kita cuma fokus untuk ngisi bagian yang retailnya aja. Nah, kalau yang bagian retail, teman-teman, ya, yang bagian retail, di sini kita masukin dulu nih bagian markdown ya, markdown sama markdown cancellation, bagian pengurang pertama. Karena kan markdown itu sifatnya ini ya, mengurangi nilai inventory kita. Jadi kita punya markdown awalnya sebesar 52.000 ya. Awalnya sebesar 52.000. Terus terdapat markdown cancellation. Jadi yang udah kita turunin harganya, setelah kita turunin harganya, terus kita batalin nih, kita batalin, berarti nilainya bakal naik lagi. Ya, ini bakal mengurangi nilai markdown sehingga kita masukin minus ya, minus 5% dikali dengan 52.000. Hasilnya sebesar 2.600. Oke. Terus tinggal kita jumlahin aja sehingga kita dapat nilai markdown-nya itu adalah sebesar 49.400. Jangan lupa karena markdown itu mengurangi nilai inventory kita, maka sifatnya negatif teman-teman, sifatnya mengurangi nilai inventory kita ya. Sebenarnya format yang di retail inventory mata tuh kayak pakai common sense aja sih teman-teman. Jadi misalkan kayak tadi kalau teman-teman lihat ya, misalkan kayak markup gitu. Markup kan berarti kan kita naikin nilai inventory-nya, berarti kita nambah tuh nilai inventory-nya. Sama tadi kayak markdown. Jadi kalau markdown ya karena kita turunin nilai inventory kita, maka nanti in the end jumlah markdown tuh bakal mengurangi nilai si inventory retail kita. Terus si normal shortage ada di ini ya, udah ada di bawah, di mana nilainya sebesar minus 2.000. Yang namanya shortage ya pasti mengurangi ya. Kekurangan kan, namanya juga kekurangan gitu. Kekurangan berarti kita mengurangi nilai inventory kita. Terus ada sales di mana salesnya sebesar 1.200.000. Oke. 1.200.000 dan terdapat sales return sebesar 4%. Berarti nilai 4% ini bakal mengurangi nilai total sales kita. Ya. Lalu, sales kita totalin nih sama nilai sales return kita. Sehingga kita dapat nilai sales kita in the end ya, net sales ya sebenarnya istilahnya. Net sales kita sebesar 1.152.000. Nah, konsepnya sama teman-teman kayak yang di income statement kemarin. Di mana kalau kita punya persediaan, kemudian kita jual teman-teman, pasti kan nilai inventory kita berkurang ya. Nilai inventory kita berkurang sehingga nanti si porsi COGS-nya ini bakal menjadi minus nih, ini bakal jadi pengurang dari nilai inventory yang kita miliki terkait dengan si inventory retail ini. Lalu berikutnya employee discount, ya employee discount terakhir pasti mengurangi lah ya, karena employee discount tuh sifatnya mengurangi nilai inventory kita ya. Oke, namanya juga diskon teman-teman.
Lalu tinggal kita jumlahin aja ya, eh, total inventory retail kita dengan semua total yang udah masuk ke bagian deduct atau pengurang kita. Sehingga kita dapat nilai ending inventory in the end adalah sebesar 136.350 gitu ya. Jadi perhitungan ending inventory at retail itu kan sebenarnya retail itu kan kayak apa ya? Kayak hypermart teman-teman atau Ramayana yang dia jual barang itu banyak ya. Dia jual barang itu banyak dan transaksinya kecil-kecil teman-teman. Jadi supaya apa ya? Supaya perhitungan COGS-nya gampang teman-teman ya. Perhitungan COGS sama ending inventory-nya gampang. Jadi mereka tuh pakai kayak hitung-hitungan kasar teman-teman posisinya ya. Mereka tuh pakai hitung-hitungan kasar ya. Sehingga item-item yang kayak apa ya, yang kayak nggak normal seperti purchase discount sama frag end itu kita exclude teman-teman dari perhitungan si retail. Beda kalau cost kan kita catat ya semua biaya-biaya yang kita peroleh ya. Cuman lagi-lagi kita abaikan nih si markup sama markup cancellation-nya karena ini nih cuman apa ya, cuman masuk di perhitungan retail doang teman-teman seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, kita udah selesai nih menghitung total inventory ending at retail yang sekarang teman-teman diminta untuk menghitung cost to retail ratio-nya. Jadi cost to retail ratio itu rumusnya adalah ya, kita masukin total cost ya, untuk yang porsi cost ya. Kita masukin total cost-nya ya. Kemudian kita bagi dengan total ending inventory at retail-nya ya, total inventory at retail ya. Jadi kita masukin nih, berarti untuk yang porsi cost-nya kita masukin nilai 780.000-nya ya, total inventory at cost dibagi dengan total inventory at retail sebesar 1.344.500. Sehingga tinggal dibagi aja, kita dapat rasionya adalah sebesar 58,0,2% teman-teman. Gitu. Kemudian untuk bagian cost to retail untuk porsi retailnya, kita masukin nih nilai 780.000-nya ya, 780.000 yang merupakan nilai inventory at cost. Kemudian kita bagi ya, dengan nilai ending inventory at total inventory at retail kita tambahin dengan markdown-nya. Jadi untuk membagi yang kedua ini kita cuman lihat porsinya sebenarnya mirip ya sama yang kayak tadi ya. Bentar, kita balik dulu ya. Porsinya sebenarnya mirip sama rumus yang tadi, dimana ke rumus yang pertama kan kita tinggal bagi aja nih, total dibagi total, dapat nih hasilnya segini. Kalau yang porsi yang kedua ya, rumus yang kedua, jadi kita tinggal bagi aja nih, berarti 780.000 ya, dibagi dengan total. Total dari apa? Total dari inventory-nya ya, yang 1.344.500 ini ditambah dengan transaksi markdown teman-teman. Jadi semua unsur yang mempengaruhi apa ya, cost dari porsi retail ya, kita tambahin dengan si markdown-nya ya. Karena kan tadi kan kalau yang pendekatan pertama kita nggak masukin nih si nilai markdown-nya ya. Kita nggak masukin nilai si markdown-nya. Nah, terus yang pendekatan kedua kita masukin nih nilai ditambah dengan markdown cancellation-nya dan markdown-nya sehingga dapat nilainya sebesar 1295100. Maka kita dapat nilai ending inventory cost to retail ratio-nya sebesar 60,23%. Itu. Oke. Terakhir tinggal kita cari aja ya ending inventory at cost-nya, berarti tadi nilai ending inventory at retail ya, ending inventory at retail yang 136.350 itu tinggal kita kali aja ya, dengan persentase dari si rasio cost-nya. Jadi 136.350 dikali dengan 58,02% hasilnya sebesar 79.112 sama terakhir untuk yang bagian ending inventory at retailnya tinggal kita kali nih rasio dikali dengan ending inventory at retailnya. Jadi 136.350 kita kali dengan 60,23%. Hasilnya sebesar 82.130. Gitu. Oke, ini pembahasan terkait dengan problem 4. Nanti setelah ini kita bakal lanjut untuk pembahasan problem 2-nya.
Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk pembahasan problem berikutnya, yaitu problem 2. Jadi teman-teman di sini ada info ya, di mana Concratco merupakan produsen makanan ringan, di mana memiliki dua kategori utama dalam produk, yaitu sweet snack sama savory snack. Oke, nah teman-teman di sini ada informasi terkait dengan produknya, ya. Dan teman-teman diminta untuk melakukan beberapa hal. Pertama, menghitung LCRV berdasarkan individual, grup, sama total. Lalu membuat jurnal penyesuaian, sama ada dua pendekatan ya, yaitu COGS dan allowance berdasarkan LCNRV individual, sama dengan metode loss dan allowance berdasarkan LCNRV group. Oke, teman-teman, sebenarnya untuk ngerjain soal LCNRV ini, kita cukup lihat yang tabel ini aja ya teman-teman ya. Nanti masalah metodenya apa, nanti kita bakal adjust tadi dengan teman-teman ngerjain soal. Yang pertama di sini, teman-teman tulis dulu ya, untuk total produknya ya. Produknya kita ada dua grup, yaitu sweet sama savory. Lalu si sweet ini punya tiga sub produk lagi nih ya, yaitu sweet donut, sweet brownie, sama sweet candy. Lalu yang savory ada tiga, yaitu ada savory chips, savory popcorn, sama savory nachos ya. Nah, di sini teman-teman tinggal isi aja nih ya, quantity per akhir tahun 2025 dari masing-masing inventory. Biasanya kan kalau donat, brownie, sama candy tinggal ikutin aja dari yang ada di soal ya. Masukin 500, 600, sama 450. Lalu savory-nya ada 550, 450, sama 600. Oke, tinggal dimasukin aja. Lalu untuk selling price-nya ya, selling price per pack ya, kita masukin dulu ya selling price per pack, di mana selling price-nya adalah markup 20% dari cost. Nah, karena ini informasinya kita butuh dari cost dulu, maka kita isi dulu nih kolom cost per pack-nya. Di mana cost per pack dari donat 85.000, brownies 80.000, sama yang candy-nya 65.000. Tinggal kita masukin sesuai di soal. Terus yang savory-nya tinggal ikutin juga ya. Jadi masukin 60.000, 55.000, sama 50.000. Oke. Nah, baru kita bisa lanjut untuk perhitungan si selling price-nya. Di mana selling price untuk produk sweet ya, itu sama semua ya, markup 25% dari cost-nya. Berarti sama kayak di sesi receivable kemarin ya. Kalau markup-nya 25%, berarti gross profit-nya tuh rasionya 25 ya, rasionya 25, COGS-nya 100. Berarti cost-nya tinggal kita kalian dia dikali dengan 125% semuanya. Berarti 85.000 dikali 125%, 80.000 dikali dengan 125, sama 65 dikali dengan 125, sehingga dapat nih nilai selling price per pack-nya. Terus untuk bagian savory snack juga lakukan hal yang sama. Dimana kan instruksinya sama ya, markup 20% dari cost. Berarti ya udah nih, berarti 20%, berarti kita kaliin 120% ya, karena rasio cost-nya itu 100, maka total selling price-nya kan berarti 120 ya. 120 dikali dengan 60.000, dikali dengan 55.000, sama dikali dengan 50.000. Gitu. Lalu untuk berikutnya kita hitung cost to sell-nya. Oh iya, terkait dengan teorinya teman-teman ya, kenapa formatnya seperti ini? Karena yang saya jelasin nih di video teori tadi, di mana rumus NRV itu adalah selling price ya. Kan nanti kan kita mau adu nih ya, kita mau adu nih si cost ya, yang ini cost sama nilai NRV-nya. Nah, cost sama NRV itu kita harus hitung dulu nih pakai format yang saya kasih di tabel. Makanya kita breakdown-nya dulu formatnya ya. Kita breakdown, kita isi cost-nya berapa. Cost-nya kan kebetulan straightforward nih di soal, jadi nggak perlu nih kita ngitung-ngitung lagi. Sedangkan yang NRV kita harus hitung nih, karena NRV itu kan rumusnya adalah kita kurangin ya nilai si selling price-nya dengan cost to sell sama cost to complete-nya ya. Yang saya bilang cost to sell tuh bisa aja tuh kayak biaya kirim segala macam. Terus kemudian cost to complete tuh bisa aja kayak packaging segala macam teman-teman. Pokoknya hal-hal yang sifatnya itu nanti bakal kita keluarin pada saat kita jual itu bakal jadi pengurang ya dari si nilai selling price kita, sehingga kita dapat nanti nilai si NRV-nya gitu. Oke. Kemudian teman-teman ya,
cost to sell-nya, kita lihat di soal ya, cost to sell, ini langsung straightforward nih, yang ini. Dimana cost to sell untuk yang bagian suite langsung kita isi aja 5.000, 3.250 sama 4.000 ya. Oke. Terus berikutnya untuk yang savory juga ada sedikit ini ya, ada sedikit variasi di mana dia bilang 8% dari harga jual. Ya udah berarti 8% kita kali dengan 72.000, 8% kita kali dengan 65.6.000 dan 8% kita kali dengan 60.000. Sehingga hasilnya sekian teman-teman, 5760, 5280 dan 4800. Oke. Nah, berikutnya kita masukin cost to complete-nya. Dimana kalau cost to complete yang ya, versi suite ya, dimana dia bilang 10% dari harga jual, ya udah berarti 10% kita kali dengan si selling price-nya ya, kita kali dengan selling price-nya 10% dari 16250, 10% dari 100.000 sama 10% dari 8.125 ya, 81.150. Oke. Kemudian berikutnya yang bagian savory angkanya straightforward, jadi langsung kita masukin aja 8.000, 4.200 sama 7.750. Nah, kalau udah dapet ya, ini mungkin saya kasih beda ya, ini ya, fontnya ya, biar ini ya, biar kelihatannya variasinya ya. Kalau tiga ini udah dapet ya, selling price, cost to sell, sama cost to complete, maka kita baru nih bisa hitung nilai si NRV ya, nilai si NRV per pack-nya ya. Jadi nilai NRV per pack itu tinggal kita kurangin aja selling price ya. Berarti yang untuk yang donat misalkan 126, 250 dikurang 5.000 dikurang 10, 625 sehingga hasilnya adalah sebesar 90.625. Jadi ini tinggal kita kurangin aja semuanya ya, yang saya tandain merah selling price dikurangi cost to sell dikurangi dengan cost to complete. Maka kita dapat nilai NRV per pack untuk yang donat sama yang bagian savory-nya. Ini tinggal ikutin polanya teman-teman. Tinggal kita kurangin selling price, dikurang cost to sell, dikurang cost to complete. Nah, lalu setelah dapat angka NRV per pack sama cost per pack-nya, sebenarnya kita udah nggak butuh nih informasi yang di soal yang ini. Karena kita isi dulu nih tabelnya nih sampai selesai. Baru nanti pada saat kita bikin AJP, kita balik lagi ke soalnya ya. Ya. Per sekarang kita isi aja semua perhitungan ke kanan ini sampai selesai. Di mana kita kan tahu ya, sekarang kan informasi yang kita punya kan adalah kita punya informasi per pack ya, untuk versi cost sama informasi per pack untuk versi NRV-nya. Maka langkah berikutnya adalah ya kita tinggal kaliin aja nih, kita tinggal cari tahu total cost-nya sama total NRV-nya. Nah, cara tahu total cost sama total NRV gimana? Ya udah tinggal kita kaliin harga cost per pack-nya ya, harga cost per pack dikali dengan nilai cost per pack dikali dengan berapa banyak pack yang kita miliki ya. Dimana kita punya 500 pack untuk donat, berarti 500 dikali dengan 85.000 ya. Lakukan hal yang sama untuk si brownies sama si candy. Berarti kan kalau yang brownies tuh 600 ya, 600 dikali dengan 80.000. Oke. Terus berikutnya candy berarti 450 dikali dengan 65.000 ya. Lalu lakukan hal yang sama untuk si ininya, untuk si savory, tinggal kita kali aja ya, berarti 550 dikali dengan 60.000 dan seterusnya. Oke, baru tuh setelah kita dapat total cost, berarti pindah kita berikutnya ke total NRV-nya ya. Nah, total NRV berarti tinggal kita kaliin aja nih. Sama kayak tadi polanya. Berarti NRV per pack ya, NRV per pack kita kali dengan total pack yang kita punya. Berarti yang donat misalkan berarti 90.625 dikali dengan 500 ya, 500, terus 600 dikali dengan 86750, dan seterusnya. Lakukan juga hal yang sama untuk bagian si savory snack-nya, ya, sehingga kita dapat nih total NRV-nya. Nah, sekarang, setelah kita dapat total barangnya, ya total per cost dan total NRV-nya, baru nih, kita totalin aja dulu semuanya ya. Kita totalin grand totalnya ya. Totalin total sweet snack, berarti total cost-nya yang sweet snack itu 119.750, tinggal disam aja ya, tinggal disam. Sama yang total NRV-nya lakukan hal yang sama juga, berarti tinggal kita jumlahin dari atas ke bawah. Oke. Berikutnya ya, untuk total savory juga lakukan hal yang sama. Jadi tinggal dijumlahin nih semuanya nih, dijumlahin semuanya.
yang bagian savory-nya aja, berarti dapat nilai yang total cost-nya sebesar 87.750 dan total NAV-nya 85.936. Oke. Sekarang langkah berikutnya adalah baru nih ya, di sini baru kita mulai main judgment ya. Kita baru mulai nih nentuin LC NRV sesuai dengan prinsip yang kita pelajari di penjelasan teori saya tadi. Jadi, teman-teman, LCNRV itu merupakan prinsip, udah saya jelasnya itu dia, prinsip konservatisme, di mana kita akan mengakui indikasi kerugian secepat-cepatnya. Nah, sekarang nih, saya akan jelasin perbandingan ya, ketika kita menggunakan LCNRV individu sama LCNRV group. Nah, kalau LCNRV individu, teman-teman, ya, singkatnya adalah kalau individu nih kita bandingin nih item per itemnya. Jadi kita bandingin yang donat doang, brownies doang, candy doang, dan seterusnya. Ya, jadi kita bandingin item per item ya. Jadi kita bandingin cost sama NRV per item, cost sama NRV per item, cost sama NRV per item itu kalau untuk porsi LCNRV individu. Ya. Nah, kita coba kerjain yang LCNRV individu dulu untuk si 6 item yang kita miliki ya. Karena kayak kita punya, kalau individu kan saya bilang ya, per item ya, bukan per grup ya. Kalau per item di sini berarti ada 6. Oke, sekarang donat teman-teman. Donat, kita punya cost-nya sebesar 42.500. Dan ternyata, setelah kita hitung-hitung pakai perkiraan ya, kita bisa jual, kita kurangin dengan estimated cost to sell dan segala macam, ternyata kita masih bisa punya nilai realisasi bersih ya, atau nilai yang bisa kejual itu sebesar 45.312.500 ya. Berarti ingat konsepnya lower, mana yang lebih rendah. Jadi yang lebih rendah di sini adalah nilai total cost-nya. Maka kita masukin nilainya adalah sebesar nilai total cost-nya ya. Ini mungkin saya tandain warna yang khusus kali ya supaya teman-teman bisa nih ngebedain nih yang 42.500. Oke, mana yang lebih rendah? Ingat prinsipnya adalah mana yang lebih rendah. Berikutnya ini saya tandain warnanya beda lagi kali ya. Biar ungu aja deh. Ya, ungu aja. Oke. Nah, berikutnya kita lihat nih. Ya, berikutnya kita lihat brownies. Brownies kita punya cost 48 ya untuk memperolehnya 48 juta. Ternyata kita masih bisa jual ya di yang bakal kerealisasi bersihnya setelah kita kurangin cost segala macam itu nilainya sebesar 52.050. Berarti yang lebih rendah adalah nilai si cost-nya. Berarti kita masukin nilai cost-nya sebesar 48 juta. Lanjut. Berikutnya yang candy. Yang candy nilai total cost-nya sebesar 29.250 nih, 29.250. Nah, ternyata kalau kita jual ya bersihnya itu masih bisa kita dapat nilainya sebesar 31.106.250. Sama prinsipnya. Lower mana yang lebih rendah? Ya ternyata yang lebih rendah si bagian cost-nya. Ya udah berarti kita masukin nilai cost-nya sebesar 29.250 gitu. Lalu jangan lupa kita totalin total LCNRV individunya sehingga kita dapat nilai sebesar 119.750 ya. Lalu berikutnya kita bandingin nih yang bagian grup si savory-nya ya. Yang pertama si chips. Chips kita punya cost 33 juta ya. Ini untuk beli barang dan segala macam kita dapat di hari ini 33 juta. Tapi ternyata setelah kita kurangin dengan harga dengan biaya cost to sell, dengan cost to complete dan segala macam, ternyata kita cuman bisa bersihnya ya, kita cuman bisa terima in the end itu kira-kira 32 juta 32 ribu. Rugi dong, karena lu punya barang harganya 33 juta, tapi lu cuma bisa jual ternyata 32 juta lebih doang gitu. Kita rugi. Makanya kita akuin mana yang lebih lower adalah si NRV-nya. Maka kita masukin nilai si NRV-nya, teman-teman. Gitu. Ya. Kita masukin nilai si NRV-nya. Oke. Sekarang lanjut untuk yang poin berikutnya, poin popcorn. Poin popcorn, kita punya barang 24.750. Ternyata masih bisa kerealisasi sebesar 25.434.000. Ya udah, berarti kalau masih bisa kerealisasi, maka kita masukin nilai yang lebih kecil, yaitu nilai cost-nya. Di mana nilai cost-nya di sini 24.750. Terakhir, kita punya barang si nachos ya, nachos. Nachos kita punya 30 juta cost-nya, dan ternyata
dari 30 juta cost yang kita peroleh ini, kita cuman bisa jual nih. Kita cuma bisa jual, in the end, kita bisa terima bersih nilainya sebesar 28.470. Rugi dong, karena kita jual ini, ya kita jual lebih rendah harganya, maka kita masukin nilai si NRV-nya. Ya, nilainya sebesar 28.470.000. Lalu jangan lupa, ini kita totalin ya, ini kita totalin nilai LCNRV individunya sehingga dapat nilainya adalah sebesar 85.252. Ini yang versi totalnya ini kita ke atas ya teman-teman ya, penjumlahannya dari atas ke bawah, jangan ke samping gitu ya. Penjumlahannya dari atas ke bawah. Oke. Sekarang kita masuk, ini kan pendekatan kalau kita pakai LCNRV individu ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat kalau kita pakai pendekatan LCNRV group. Nah, kalau grup teman-teman ya, kalau grup kita bandingnya per grup yang kita punya, di mana di sini kita punya dua grup yaitu sweet sama savory. Ya udah, berarti tinggal kita adu aja nih ya, tinggal kita adu aja si total grup sweet ya, total grup sweet sama total grup savory-nya. Di total sweet kita punya total cost segini nih ya. Kita punya total cost 119.750. Ternyata kita masih bisa jual ya. Kita masih bisa jual in the end bersihnya itu net realizable value-nya sebesar 128.468.750. Maka kita punya yang lebih lower lagi-lagi ya. Prinsipnya LCNRV mana yang lebih lower? Yang lower itu adalah si cost-nya. Berarti kita masukin nih nilai cost-nya. Ya ini saya tandain lagi-lagi warnanya beda. Ya, ini saya pakai warna biru aja ya mungkin ya biar kelihatan. Nah, ini yang lebih rendah kan berarti sekarang versi cost-nya. Berarti kita akuin versi cost-nya sebesar 119.750. Sama untuk yang porsi si savory-nya ya, porsi savory di mana kita adu ya, ternyata kita punya total cost-nya 87.750 dan ternyata kita cuma bisa jual di 85.936. Berarti kita lagi-lagi akuin yang lower adalah punya NRV-nya. Berarti kita masukin nilai NRV di bagian LCNRV grupnya sebesar 85.936 ya. Nah, lanjut berikutnya setelah kita dapat yang LCNRV individu sama LCNRV grupnya, ini tinggal kita totalin aja nih ke bawah nih ya. Tinggal kita totalin aja nih ya. Berarti totalnya adalah untuk yang total cost berarti yang total apa ya? Total sweet ditambah dengan total salary, total savory, terus bagian NRV-nya kita tambahin total sweet sama total savory, LCNRV-nya individunya juga kita tambahin ya, si total sweet sama total savory, dan terakhir yang grupnya juga kita tambahin ya, si sweet sama si savory-nya. Oke, lalu untuk yang total LCNRV ya, total LCNRV kita masukin nilainya adalah sebesar nilai total cost-nya ya. Jadi bagian kolom terakhir nih total LCNRV-nya kita masukin nilai yang total cost-nya gitu. Oke. Sekarang kita bakal lihat ya, kita bakal lihat gimana cara kita bikin adjustment dari si LCNRV ini. Yang pertama di soal kita diminta dengan metode COGS dan allowance berdasarkan LCNRV individual ya. Oke, metode COGS. Oke, kalau misalkan kita menggunakan metode COGS dengan LCNRV individual ya, kita lihat nih ya, kita lihat angkanya. Di mana posisinya adalah kita akan bandingkan nilai individu dengan individu, teman-teman ya. Jadi kita bandingin nilai individu dengan individu. Nah, di sini kita kan lagi-lagi kalau misalkan kita mau ngakuin kerugian, teman-teman, kita kan harus punya basis ya, teman-teman ya. Kalau kita mau ngakuin kerugian dari inventory ya, kita kan lihat dulu nih. Kita punya total cost awal kita ya. Kali ini kalau yang individu ya, teman-teman ya. Kalau yang individu, lagi-lagi kita bandinginnya sama yang individu. Awalnya kan kita punya di trial balance ya, di trial balance kan kita punya nilainya sebesar 207.500. Tapi ternyata setelah kita hitung dengan pendekatan LCNRV individu, teman-teman ya, ternyata kita punya kita punya inventory itu yang bakal ke realisasi bersih dan segala macam, udah kita compare segala macam, nanti kita dapat in the end cuman sebesar 205 juta 2000, teman-teman. Jadi kita punya cost segini, tapi ternyata pas kita jual bersihnya aja, ternyata kita cuman bisa obtain atau kita cuman bisa dapat 205 juta. Berarti ada kerugian ya, teman-teman ya, ada kerugian ya.
Nah, kalau misalkan ada kerugian, berarti kita bakal catat berarti COGS teman-teman. Kalau pakai pendekatan COGS, ingat ini pendekatannya COGS, pendekatan COGS, maka kerugiannya akan kita buang semuanya ke akun COGS ya. COGS pada apa? COGS pada allowance. Karena kalau misalkan di metode yang LCNRV ini biasanya kita pakainya tuh metode yang allowance teman-teman. Ya kalau teman-teman lihat di PPT tadi berarti bagian yang sebelah kanan doang. Berarti zona pertama COGS pada allowance to reduce inventory to NRV di mana nilainya adalah sebesar selisih total cost dibandingkan dengan LCNRV individunya karena ini kita pakai LCNRV individu ya. Lalu berikutnya kita akan menggunakan metode loss and allowance berdasarkan LCNRV group. Berarti kalau LCNRV group berarti kita bandingin ya teman-teman ya, kita bandingin ya si grup dengan total LCNRV yang kita miliki. Sekarang sebenarnya angkanya yang sama aja ya, angka yang di sini bakal pindah ke sini kan posisinya kan. Jadi angka yang total cost bakal pindah ke bagian di sini. Jadi sebenarnya yang kita bandingin tuh biar lebih apa ya, biar lebih dempetan aja sih supaya posisinya gampang gitu. Oke. Kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan LCNRV group berarti kita bandingin adalah yang dua kolom terakhir nih, yang dua kolom terakhir doang. Maka di sini ya, di sini total LCNRV group kita kan segini nih 205686 ya. Karena kan kalau LCNRV group itu adalah kita tadi bandingkan kan, bandingkan total grup per grupnya gitu ya. Total grup per grupnya mana yang lebih rendah itu yang kita akuin. Sekarang kita punya LCNRV group itu nilainya sebesar 205.686 ya. Ternyata di trial balance kita ya, di trial balance kita yang tadi sama kayak di total cost ini, kita punya total sebesar 207.500. Jadi kita tidak peroleh barangnya 207.500 tapi kita hanya bisa jual di 205.686. Berarti ada kerugian ya teman-teman ya, karena in the end pun kalau kita jual ya barang kita harganya bakal lebih rendah dari cost pada saat kita beli. Berarti jurnalnya kalau misalkan kita pakai metode loss, jadi namanya juga metode loss, berarti langsung tuh di debitnya loss. Loss due to decline of inventory of NRV pada allowance ya. Jadi sama nih metodenya nih ya. Kalau biasanya diminta tuh metode allowance sih. Jadi allowance pada allowance ya di kredit. Nah, untuk nilainya tinggal kita kurangin aja nih, kurangin dari mana ya. Kita kurangin dari LCNRV grupnya ya. Yang ini sama ini. Jadi kita selisih ini 205686 dikurang dengan 207.500 sehingga dapat nilainya adalah sebesar 1.814.000 gitu. Ya. Oke. Berikut untuk pembahasan problem 2 sama problem 4. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada salah kata dan sebagainya, ya saya minta maaf. Ini merupakan materi terakhir ya sebelum kita masuk ke UTS minggu depan. Jadi prepare yang baik ya teman-teman ya, supaya nanti hasil nilai UTS-nya memuaskan. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya setelah UTS ya. Sekian dan bye-bye.